Saran, kritik, komentar, tanggapan tentang acara kita pada hari ini melalui akun Facebook ataupun Twitter dari Motivatalk dan nanti akan ditayangkan di layar televisi. Nah, ya lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya. Tadi tentang bullying gitu ya. Bullying ini sebenarnya seperti sebesar apa sih Ayah? Maksudnya itu kan bertahap pastinya kan, berjenjang seperti tadi yang verbal yang cuman anak bawang itu aja juga udah termasuk bullying. Sebagai orang tua seberapa kita harus concern tentang bullying ini kepada anak untuk memprotek mereka gitu, karena kan ternyata saya juga baru tahu bahwa kalau kita bilang anak bawang aja itu termasuk bullying. Jadi sebenarnya batasannya seperti apa sih yang orang tua tuh harus tahu gitu, ini masuk kategori bullying atau enggak? Iya, Diti, jadi orang kebanyakan menggembar-gemborkan bullying itu kalau sudah terjadi kekerasan, pemukulan dan sebagainya, itu fisik sebenarnya. Bullying fisik is okay gitu. Tapi sebenarnya ada lagi bullying yang lebih dahsyat, namanya bullying mental. Bullying mental ini akan menyebabkan ya macam-macam efeknya. Ada perilaku kepribadian ganda, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah kadang-kadang kita nggak sadar, emang ada tingkatannya ya. Tingkatan pertama nyindir. Orang disindir itu udah termasuk bullying. Disindir? Iya, sindir ya. Bullying kata-kata namanya. Tapi apa nggak jadi terlalu fragile Ayah kalau kita terlalu memprotek jangan sampai terdengar ini. Bukankah kehidupan yang agak keras juga akan menempa karakter seseorang jadi kuat gitu ya? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Pada saat kita punya anak, anak kita masih usia berapa gitu ya, itu kan dia punya daya tahan ya, namanya imun sistem terhadap virus. Nah, kita orang tua harus jeli nih. Lebih kuat mana daya tahannya sama virusnya. Nah kalau lebih kuat virusnya anak kita kena. Tapi kalau lebih kuat daya tahannya anak kita selamat. Nah makanya saya punya teknik. Teknik pertama kita sebut sterilisasi. Nah, sterilisasi itu adalah mengurangi interaksi dengan pihak-pihak yang kurang baik. Misalnya tontonan yang kurang baik. Banyak kan contoh-contoh tontonan yang isinya itu bullying. Terus contoh lain misalnya bermain dengan anak-anak yang suka membuli. Jadi pertama langkahnya sterilisasi. Nanti kalau dia udah steril, yang ngajarin kan orang tuanya terus sampai dia punya percaya diri, baru dilepas ke umum. Misalnya kita ajak pergi ke tempat kayak semacam permainan umum gitu. Playground gitu ya. Playground. Oke. Jadi dia berinteraksi. Nah, Ayah nih pertama tadi stepnya adalah sterilisasi, tapi kita angkat telepon dulu ya. Boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Rika di Bandung. Ibu Rika di Bandung. Silakan Ibu Rika. Malam Ayah. Selamat malam Bu Rika. Iya. Ayah anak saya 9 tahun ya sama gitu ya, on off gitu. Kalau di rumah dia jago gitu ya. Iya. Boleh lebih keras sedikit Bu Rika suaranya? Ngomong apa ke gurunya juga kayak malu gitu, kayak gimana sama temannya kalahan gitu. Oh iya. Pernah diomongin gitu, jago kandang kata saya gitu. Nah itu sebenarnya bakal keinget terus nggak sih Ayah? Iya, anaknya teringat terus gitu ya? Bakal kayak gitu terus, keinget terus, aduh pernah digini ini sama ibu misalnya gitu, digituin, inget terus nggak ya? Ya. Sekarang usianya 9 tahun ya Bu ya? Iya, dia bakal teringat terus. Terus yang ini sama yang kedua ya, itu kan kakaknya sama adiknya ya. Yang kedua itu kan 3 tahun setengah. Saya selalu konsultasi ke Ayah, kan anak saya telat bicara ya Ayah ya. Usia berapa saya Bu? ngikutin cara-cara Ayah gitu-gitu ya, alhamdulillah. Sekarang udah mau dengan belajar sendiri dia bisa ngitung angka 1 sampai 10. Luar biasa. Dia bisa sekarang ya. Tapi memang kalau ngobrolnya sih masih belum, masih kadang mau, kadang enggak. Nah sekarang kan nanti bulan Juni itu dia pas 4 tahun. Gimana tindakan saya gitu Ayah? Supaya harus Bu? Harus sekolah, terus sekolahnya seperti apa gitu? Apa mesti harus sekolah alam atau sekolah yang kayak kan anaknya aktif banget Ayah kalau untuk sekolah-sekolah yang berikan duduk diam gitu kayaknya nggak bisa gitu ya kalau dilihat gitu ya. Terus jadi minta informasi juga gitu Ayah, kayak sekolah-sekolah alam di Bandung itu kayaknya agak-agak kurang informasi sayanya gitu Ayah ya, mohon dibantu gitu ya. Oke, ya. Terima kasih Ibu Rika. Ya makasih Ayah. Terima kasih kembali. Malam. Nah, gimana ya tadi yang 9 tahun tuh kira-kira bakal keinget terus nggak ya? Ibunya pernah ngucap, jago kandang. 2 pertanyaan ya. Yang pertama jago kandang. Jadi prinsipnya gini, Diti. Apa yang pernah masuk itu diingat terus. Oh gitu. Ya, karena dia masuknya ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ngerekam terus semuanya. Nah, nanti dia bereaksi berdasarkan rekaman tadi.
Nah, terus kalau udah terlanjur masuk, apa yang perlu dilakukan oleh orang tuanya? Nah, membalikkan. Jadi menutup kembali yang sudah masuk tadi supaya tidak keluar. Jadi Tapi instead dia of tetap bilang ada di dalam. jago kandang, sekarang bilangnya emang jagoan gitu mungkin. Iya, Oh gitu, misalnya benar. begini ya, misalnya ya. Pertama, langkah pertama kita akui dulu. Mama pernah bilang kamu jago kandang, ternyata setelah mama ikut parenting lewat TV itu, Sindo TV, itu salah sayang gitu. Ya, jadi kita bilang itu salah nak, mama minta maaf. Ya minta maaf ya mulai hari ini, ternyata yang benar itu kamu bukan jago kandang, kamu jagoannya mama. Lihat aja nih, ingetin lagi. Kamu kan kalau bikin ini hebat, catat semua kehebatannya, jangan kekurangannya. Jadi dia makin pede, makin pede, makin pede. Jadi Kamu jadi kan orang jago tua ini. juga harus punya logbook ya. Punya Hari logbook. ini anak saya ada kepintarannya ini. Jadi begitu kita ingin memuji, kita tahu nih ada database-nya, bukan hanya mengandalkan memori yang kemungkinan akan cepat hilang gitu ayah ya. Ya persis, pernah ada namanya praktek ya. Seorang anak dengan 8 nilai, 1 merah. Orang tuanya marah-marahin yang merah. Semester depan dapat 3 merah. Tapi begitu orang tuanya ngubah nih, ini benar Bu, praktek Bu. Begitu orang tuanya ngubah, ih kamu hebat nak, cuma 1 yang merah dari 8, berarti 7-nya hitam. Wah, besok kita tambah nilainya supaya hitam semua. Oke, ini menarik sekali nih ayah, tapi masih ada utang pertanyaan tadi jawabannya yang satu, tapi kita tunda dulu ayah untuk commercial break. Dan sebelumnya ini saya mau ajak ayah untuk ngopi dulu ya supaya kita santai. Ngantuk nih mata saya juga. Mata ayah biar nggak semakin merah. Aduh, nyobain. Ini Kayaknya enak ini. Iya, ini ada kopi Davidoff yang bisa menyegarkan suasana nih ayah. Baru ya kopinya. Enak benar. Nah kan? Ya pemirsa, adakah gejala on off pada anak ini berkaitan dengan cara didik orang tua yang kurang tepat? Jangan beranjak dari layar televisi Anda, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Sambil nungguin macet, emang paling benar ngumpul rame-rame terus ngobrol. Dia akan keluar dari partainya tanpa Bubaran kantor hadir selama 1 jam. Pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Informasi tercepat, berita teraktual, dengan laporan langsung dari berbagai kejadian yang baru saja terjadi. Sindo Prime, pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Berani nekat? Naik bus ini. Bus Nekat, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Musik-musik nomor 1 kami kumpulkan di sini. Tangguh, tangga lagu 10, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia dunia laki-laki sejati bersama Dr. Otto pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Inilah tempat terjadinya pembahasan fenomena yang sedang hangat di masyarakat. Sofa Merah pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Dengan cepatnya waktu berjalan, Anda pikir mereka akan ketinggalan informasi. Sekarang, siaran Sindo TV dapat disaksikan melalui live streaming di gadget yang Anda miliki. Cukup mengakses streaming.okezon.tv atau m-u.com/tv dan dapatkan beragam program yang penuh referensi dengan praktis dan cepat. Lihat lebih luas di Sindo TV. Musim ini, kompetisi basket nomor 1 kembali lagi. Lebih seru, lebih banyak pemain bintang yang selalu dengan penampilan kelas dunia. NBA Games musim 2011-2012 kembali hadir menemani Anda para basketmania pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Motivatalk. Nah, jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia akan belajar untuk lebih menghargai. Yuk kita lanjut lagi obrolan yang makin seru ini ya bersama Ayah Edi. Nah, yang tadi masih ada utang jawaban ya atas pertanyaan Ibu Rika di Bandung. Nah, kira-kira apa lanjutannya tadi Ayah dari penjelasan Ayah tadi? Nah, begini untuk anak yang kedua ya. Mm-mm. Bu, kalau anak ibu tadi cerita ya, bicaranya terlambat. Mm-mm. Itu kemungkinan besar belahan otak kanan ya. Kita udah pernah bahas ya, yang lebih dominan. Jadi anaknya biasanya suka bergerak aktif, kreatif, dan nggak mau disuruh-suruh sama guru. Dia mau-maunya sendiri. Dan tadi memang Bu Rika bilang anaknya aktif ya, makanya dia mungkin nggak cocok dengan sekolah-sekolah Persis. formal yang hanya duduk, Ya, mengikuti gitu. Mungkin betul. butuh sekolah yang lebih ada stimulasinya gitu. Ayah. Iya, jadi ada sekolah fast food, Bu, ada sekolah yang restoran. Ya, kalau fast food itu, oh ya, siapapun anaknya, pokoknya makannya ayam, Gitu. gitu ya. Tapi kalau yang restoran kan ditanya, kamu maunya apa, maunya apa, maunya apa, maunya apa. Nah, biasanya yang bentuknya restoran itu sekolah alam namanya. Nah, Ibu tadi bilang ya di Bandung nih susah cari sekolah alam. Sekarang begini caranya, Ibu gabung di Facebook. Nah, nanti cari nih, ketik Facebook. Nah, cari komunitas Ayah Edi. Nah, nanti Ibu akan ketemu sama komunitas Bandung tuh yang udah ketemu sekolah alamnya di sini, di sini sih. Oh, Bandung mah banyak, Bu. Itu mah Gitu trendsetter, kota trendsetter. Nah, Oke, jadi dijamin. silakan japri ya ke Ayah Edi ya, langsung Facebook. di search aja di Facebook komunitas Ayah Edi. Komunitas Ayah Edi. Insya Allah ketemu ya Ibu Rika ya. Nanti kita sharing Bu Rika di sana. Oke, nah ini ada penelpon lagi Ayah ya. Enggak, silakan. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Peti di Kalimantan Selatan. Oh, dari Banjarmasin. Ya, Iya. ya, selamat malam Ibu. Saya juga orang Banjar loh. Selamat malam, Ayah Edi. Saya lagi nonton nih Oh, lu acara. orang Iya, Banjar. orang Banjar. Selamat malam Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Oke, selamat malam, Ayah. Selamat Begini, malam, Ibu. saya Iya. punya 3 anak, Ayah Edi ya. Ya, 3 anak. Yang nomor 1 sudah kuliah, perempuan. Oke. Kemudian SMA kelas 1, yang Iya. nomor 3 kelas 6 SD. Ya, silakan Ya, Ibu, Ibu. silakan. Oke, kemudian masing-masing anak ini nih beda-beda penanganannya. Jadi mereka Sifatnya juga beda-beda ya? Ini ya, yang nomor 1 itu sangat aktif. Sifatnya beda-beda ya Bu ya? Iya, sifatnya Bapaknya beda-beda. sama Jadi yang tapi nomor ya? 1 sangat aktif. Kemudian yang nomor 2, nomor 3 ini laki-laki. Oke. Mereka suka sekali musik. Kebetulan tiga-tiganya suka dengan musik dan mereka mudah belajar musik. Oh. Kalau dari orang tuanya, ibunya atau ayah yang suka musik Bu? Kenapa, Ayah? Kalau dari orang tuanya, ibu atau ayahnya yang suka musik? Nggak ada, padahal saya cuma bisa-bisa gitu aja. Tapi anak-anak saya kebetulan nggak tahu ya, dia mudah sekali untuk belajar musik gitu, Ayah. Oke, silakan Ya, Bu Peti. pertanyaannya Nah, apa, Ibu? Iya. Nah, apakah yang saya mau tanyakan, apakah IQ bisa mempengaruhi perilaku anak? Masalahnya ketika anak saya ini kebetulan di atas 120 IQ-nya setelah dites. Hasil tesnya. Iya. Ya. Oke. Apakah Iya. IQ Begitu mempengaruhi? saja Ayah Hedi yang Ya, baik. kami tanyakan. Terima Tiga. kasih sebelumnya. Terima kasih, Selamat ya. malam. Oke, selamat malam Ibu Pati. Ya, oke. Jauh nih Ayah dari Banjarmasin. Ya. Nah, gimana ya? Begini, IQ itu adalah tes yang diperuntukkan untuk mengukur logika anak. Ya, logika berpikir anak. Jadi kalau tes IQ-nya bagus, berarti logikanya bagus. Nah, tinggal kita tambah namanya EQ, emotional quotient, mengatur emosi anak. Orang logikanya bagus tapi emosional jarang sukses. Nah, justru begini ceritanya. EQ itu menghantarkan anak untuk diterima di pekerjaan, tapi EQ itu menghantarkan anak untuk diangkat, dipromosikan jadi pimpinan. Nah, jadi tugas ibu adalah menyeimbangkan antara, bukan menyeimbangkan, menambah kemampuan manajemen emosional anak. Apa tuh yang harus dilakukan oleh orang tua tuh Ayah untuk bisa Nah, melakukan menyelenggarakan sistem pola asuh yang demokratis. demokratis? Ya, jadi kalau misalnya ada persoalan, kita adakan pengadilan di rumah. Kalau saya bilangnya pengadilan ya. Semua orang boleh bersuara gitu Ayah. Semua orang boleh bersuara, berpendapat, ada saksi-saksi, kemudian kita bicara tentang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus minta maaf. Terus apa konsekuensinya terhadap yang bersalah. Nanti lama-lama anak akan terasah ya emosionalnya, jadi tidak cepat marah. Begitu kira-kira Bu. Jadi IQ-nya tidak masalah, dia akan mudah sekali mengikuti sistem akademik. Tapi kalau
EQ-nya tidak diasah, biasanya walaupun dia pinter, dia males sekolah. Dia emang nggak mau ngikutin. Kayak gitu. Jadi itu harus ada keseimbangan. EQ ini adalah peran orang tua biasanya ya. Seperti apa sih perannya? Ngajakin ngobrol, mendengarkan. Jadi mendengarkan ya Bu ya, mendengarkan itu penting sekali gitu. Itu mengasah IQ anak. Jadi kalau anak bicara dengerin aja, jangan kasih pendapat, jangan kasih nasihat. Karena anak kita tidak akan butuh nasihat sampai dia meminta. Tapi listen ya ayah, bukan sekedar hear ya. Betul, itulah sebabnya kalau Diti berkaca ya, di mirror nih kita semua berkaca, coba kita perhatikan Tuhan itu memberikan kita dua telinga dan satu mulut. Nah prakteknya supaya lebih banyak mendengar daripada bicara. persis, gitu ya. tapi kebanyakan waktu dipraktekkan, kebanyakan kita lebih banyak ngomong, bicara, sedikit mendengar. makanya menyalahi filosofi Tuhan. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, nah ya tadi nih soal pertanyaan saya masih ke pending. Tadi kan tahap pertama itu untuk adalah sterilisasi ya. Ya betul. Untuk memprotek Sterilisasi. anak dari gangguan lingkungan yang tidak sehat, tidak kondusif Betul. ini ceritanya ya. Betul. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan setelah kita istilahnya membuat barrier perlindungan. pertama gitu ya? Ya, perlindungan. Diti anaknya berapa tahun? 3,5. 3,5 tahun sampai nanti usia 7 atau 8 tahun itu masih menyerap semua pengaruh baik atau buruk. Jadi kalau pengaruhnya buruk yang terserap banyak buruknya, kalau baik baik. Nah nanti kita steril. Steril itu bentuknya seperti apa? Macam-macam lah. Kurangi pergaulan, kurangi nonton yang kurang baik. Termasuk saya menghomeschooling-kan anak saya. Nah setelah nanti kita steril, kita harus imun, kasih imunisasi. Caranya gimana? Kita ajak ke satu tempat yang ada anak-anak lain bermain, kita lepas di sana biar dia berinteraksi. Nah dia tahu tuh kehidupan nyata kayak gimana. Mulai dia berinteraksi. Nah, ini salah satu tempat yang ada di pusat Jakarta tuh, pusat permainan, saya nggak berani nyebut namanya. Ya itu juga bagus, pokoknya apapun ya. Sampai akhirnya dia menemukan anak-anak yang berbeda dari dia. Dan dia konsultasi akhirnya ke kita. Itu tadi ada ngerebut mainan, ayah gimana nak? Oh coba kamu ini, coba kamu ini, coba kamu itu. Akhirnya dia dapat kawan sejawat, ada kawan yang akhirnya dia tidak mau bergaul gitu. Nah itu namanya proses imunisasi. Proses seleksi alam itu adalah bentuk dari imunisasi Persis. yang diberikan untuk anak Persis. ya. Tapi setidaknya waktu dia bergaul di komunitas tadi, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Nah, baru nanti kita ambil lagi pulang, kita lepas lagi di komunitas mana gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Ya, terus sampai besar. Oke ayah, ini menarik sekali nih nanti apalagi buat orang tua di rumah ya yang pastinya sangat ingin tahu seperti apa sih untuk bisa menjadi orang tua yang ideal bagi anak-anak kita. Makanya pemirsa jangan kemana-mana karena saya dan Ayah Edi masih akan kembali lagi melanjutkan obrolan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Motivator.